Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lestari, Prodi Manajemen S1, Universitas Siber Asia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kebijakan mikro pada program Kartu Prakerja. Di sini ada latar belakang. Program Kartu Prakerja dilatar belakangi oleh permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya tingginya angka pengangguran dan rendahnya kesesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan dunia kerja. Banyak pencari kerja, pekerja informal dan lulusan baru belum memiliki kompetensi yang relevan dengan perkembangan industri dan teknologi. Selain itu, akses terhadap pelatihan kerja yang berkualitas masih terbatas dan tidak merata. Kondisi ini menyebabkan kesenjangan keterampilan atau skill mismatch, sehingga sulit bagi masyarakat untuk meningkatkan daya saingnya di pasar kerja. Situasi tersebut semakin memburuk saat pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak pekerja kehilangan pekerjaan dan pendapatan. Oleh karena itu, pemerintah meluncurkan program Kartu Prakerja sebagai kebijakan aktif ketenagakerjaan yang tidak hanya memberikan bantuan biaya, tetapi juga fokus pada peningkatan keterampilan melalui pelatihan kerja. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas kesempatan kerja, serta mendukung pemulihan ekonomi nasional. Program Kartu Prakerja disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melalui Peraturan Presiden atau Perpres nomor 36 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program Kartu Prakerja, yang kemudian mengalami beberapa perubahan dan penyempurnaan. Dasar hukum. Program Kartu Prakerja memiliki landasan hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau mengamanatkan peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja Indonesia agar lebih siap menghadapi dunia kerja dan persaingan usaha. Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 36 Tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program Kartu Prakerja merupakan regulasi utama yang mengatur penyelenggaraan program Kartu Prakerja. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 merupakan perubahan atas Perpres Nomor 36 Tahun 2020 yang menyesuaikan pelaksanaan Kartu Prakerja terutama pada masa pandemi COVID-19. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 mengatur kelanjutan dan penyempurnaan program Kartu Prakerja sebagai program pengembangan kompetensi kerja berkelanjutan. Peraturan Menteri terkait mengatur teknis pelaksanaan seperti mekanisme pelatihan insentif dan kerjasama dengan platform digital. Tujuan resmi. Berdasarkan Perpres Nomor 36 Tahun 2020, Pasal 3, tujuan resmi program Kartu Prakerja adalah mengembangkan kompetensi angkatan kerja, membantu masyarakat meningkatkan keterampilan dan keahlian agar lebih siap bekerja atau berwirausaha, meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja. Tenaga kerja diharapkan mampu bersaing di pasar kerja nasional maupun global, membantu pencari kerja, pekerja atau korban PHK, memberikan akses pelatihan bagi pencari kerja, pekerja atau buruh yang ingin meningkatkan keterampilan,
pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Mendukung penyesuaian keterampilan dengan kebutuhan industri, pelatihan disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar kerja. Mendukung pemulihan ekonomi dan pengurangan pengangguran, terutama saat krisis ekonomi seperti saat pandemi COVID-19. Desain program atau mekanisme utama. Target peserta: pencari kerja, pekerja yang terkena PHK, pekerja yang membutuhkan peningkatan keterampilan, termasuk pelaku usaha mikro. Bantuan: peserta memperoleh insentif uang untuk membeli pelatihan, diberikan lewat e-wallet atau rekening, ditambah insentif mengikuti survei. Penyedia pelatihan, platform atau penyedia kursus online atau offline, bermitra dan diverifikasi. Peserta memilih pelatihan sesuai kebutuhan. Alur seleksi pendaftaran, peserta terpilih menerima saldo untuk membeli pelatihan setelah mengikuti pelatihan, dan survei mendapat insentif tunai tambahan. Skala dan perkembangan atau fakta kuantitatif penting. Program Kartu Prakerja merupakan salah satu intervensi aktif pasar tenaga kerja terbesar di Indonesia sejak tahun 2020 dengan jutaan peserta, anggaran besar, dan dampak terukur pada peningkatan keterampilan serta indikator ekonomi. Program ini terus berkembang dalam cakupan peserta dan pemanfaatan platform digital sebagai media pelatihan. Bukti evaluasi empiris. Ringkasan temuan dari literatur atau penilaian pemerintahan dan akademik. Peningkatan keterampilan dan pendapatan. Evaluasi internal dan beberapa studi eksternal melaporkan peningkatan keterampilan dan ada kenaikan pendapatan rata-rata setelah mengikuti program. Angka peningkatan pendapatan bervariasi antar studi. Ada temuan peningkatan persentase kecil. Survei menunjukkan kenaikan rata-rata 200.000 sampai 300.000 per bulan pada kelompok tertentu. Inklusi keuangan dan perilaku digital. Program mendorong penerima membuka rekening atau e-wallet sehingga meningkatkan inklusi keuangan karena penyaluran insentif via rekening elektronik. Efektivitas terhadap penyerapan tenaga kerja. Bukti tentang peningkatan penyerapan kerja atau employment lebih bercampur. Beberapa studi menunjukkan efek positif kecil pada peluang kerja. Studi lain menunjukkan efek yang lebih terbatas, tergantung kualitas pelatihan dan kecocokan keterampilan dengan permintaan pasar. Kritik dan masalah implementasi yang tercatat. Targeting dan efisiensi. Kritik awal menyebut bahwa sasaran pertama atau targeting belum sempurna. Beberapa penerima yang kurang layak bisa terdaftar, sementara ada segmen rentan yang belum terjangkau. Governance dan integritas. Ada sorotan soal potensi maladministrasi dan konflik kepentingan pada tahap awal pelaksanaan. Beberapa laporan publik atau NGO meningkatkan risiko korupsi atau ketidakefisienan. Kualitas pelatihan. Hasil tergantung pada kualitas penyedia pelatihan dan relevansi materi terhadap kebutuhan pasar kerja. Pelatihan murah atau kurang relevan menghasilkan dampak kecil pada employability. Dampak dari sisi mikroekonomi, analisis terperinci. Berikut bagaimana program Kartu Prakerja memengaruhi variabel mikroekonomi pada tingkat individu atau rumah tangga dan perusahaan. Dampak pada sumber daya manusia atau tenaga kerja. Peningkatan keterampilan atau human capital. Program meningkatkan stok keterampilan bagi peserta yang berhasil
mengikuti pelatihan bermutu. Ini menggeser kurva penawaran tenaga kerja terampil ke kanan. Lebih banyak tenaga kerja dengan keterampilan tertentu. Dampaknya potensi peningkatan produktivitas per pekerja dan kenaikan upah di segmen tertentu, khususnya jika keterampilan cocok dengan permintaan pasar. Pencocokan pasar kerja atau matching. Jika program memperbaiki kesesuaian keterampilan dengan kebutuhan perusahaan, maka pengangguran friksional dapat turun, jika tidak, efek pada penyerapan kerja minimal. Dampak pada pendapatan rumah tangga dan distribusi. Pendapatan jangka pendek, penerima mendapatkan insentif tunai atau sementara. Ini meningkatkan daya beli rumah tangga penerima dalam jangka pendek, semi bansos efek. Beberapa survei mengamati kenaikan pendapatan pasca pelatihan. Redistribusi dan inklusi. Karena program berpotensi menjangkau perempuan atau pelaku UMKM tertentu. Ada efek distribusi yang positif bila targeting baik dapat sedikit mengurangi ketimpangan di kelompok penerima. Dampak pada perilaku perusahaan dan pasar pelatihan. Pasar pelatihan tumbuh. Permintaan untuk jasa pelatihan online atau offline meningkat. Muncul peluang bisnis baru bagi penyedia kursus. Hal ini dapat menurunkan harga pelatihan kompetitif, namun juga risiko oversupply penyedia berkualitas rendah. Biaya tenaga kerja dan produktivitas. Untuk perusahaan, tenaga kerja yang lebih terampil bisa menurunkan biaya rata-rata per output jika produktivitas naik. Namun efek ini tergantung apakah keterampilan yang ditingkatkan relevan. Dampak pada insentif dan perilaku pencari kerja. Moral hazard, crowding out. Karena ada insentif tunai, sebagian orang mungkin mendaftar bukan murni untuk keterampilan tetapi untuk insentif, atau berisiko menurunkan efektivitas bila penyaringan lemah. Upgrading dan usaha wirausaha. Beberapa peserta memanfaatkan keterampilan untuk memulai usaha kecil, memengaruhi penawaran barang atau jasa lokal. Efek pasar lokal. Permintaan lokal naik atau short run. Insentif tunai meningkatkan konsumsi lokal di komunitas penerima. Efek permintaan jangka pendek. Eksternalitas positif. Jika pelatihan mendorong inovasi, ada eksternalitas positif yang meningkatkan produktivitas di tingkat mikro. Ringkasan masalah ekonomi mikro dan trade-off. Trade-off efisiensi dan coverage mencakup jutaan orang, penting untuk pemulihan ekonomi di masa pandemi. Tetapi skala besar menantang kualitas dan pengawasan. Kecocokan keterampilan pelatihan massal. Pelatihan massal cenderung heterogen, tanpa penekanan pada kecocokan pasar kerja. Dampak pada penyerapan kerja akan terbatas. Sustainability. Program yang bergantung pada subsidi atau insentif memerlukan mekanisme berkelanjutan agar tidak menjadi transaksi satu kali tanpa peningkatan produktivitas jangka panjang. Perbaikan targeting. Gunakan data administrasi atau pendaftaran ketenagakerjaan untuk menargetkan penerima yang paling mungkin mendapatkan manfaat jangka panjang. Misal, pencari kerja terdidik rendah atau PHK sektoral. Standarisasi kualitas penyedia pelatihan, sertifikasi kurikulum dan indikator outcome. Misal, job placement rate, rating pengguna, agar dana hanya mengalir ke pelatihan yang terbukti efektif. Insentif berbasis hasil. Berikan bagian insentif dipengaruhi outcome. Misal, bukti kerja atau pendapatan
untuk mengurangi moral hazard. Link 8 dengan pasar kerja lokal dan private sector. Kerjasama dengan industri atau perusahaan untuk magang atau jaminan penempatan akan meningkatkan kecocokan skill. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Sistem evaluasi independen yang rutin mempublikasikan hasil employment income change untuk transparansi dan perbaikan kebijakan. Jadi dapat disimpulkan, program Kartu Prakerja adalah kebijakan mikro penting yang berfokus pada peningkatan human capital dan pemulihan ekonomi pasca shock atau pandemi. Bukti menunjukkan dampak positif pada akses ke pelatihan, inklusi keuangan, dan beberapa kenaikan pendapatan bagi sebagian peserta. Namun, efektivitas jangka panjang pada penyerapan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas tergantung kualitas pelatihan, kecocokan dengan kebutuhan industri, dan tata kelola program. Perbaikan targeting, kualitas pelatihan, serta mekanisme berbasis hasil akan meningkatkan manfaat mikroekonomi dan nilai sosial dari program. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila kekurangan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.